액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas I3, Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum, yang diampu oleh Bu Nania Nuzulita, Eskom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses bisnis dari PT Waru Teknika Tama pada fungsi area Human Resource. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Lutfi Nabila Ulfa dengan NIM 187221009. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi organisasi dari PT Waru Teknika Tama. Yang pertama, di sini PT Waru Teknika Tama bergerak pada bidang bisnis manufaktur. PT Waru Teknika Tama mempunyai visi menjadi perancang dan pemasok peralatan proses terkemuka dengan teknologi, bakat, dan kerja tim mencapai kualitas di atas harapan klien, serta memanfaatkan kapasitas produksi skala nasional. Selanjutnya, misi dari PT Waru Teknika Tama adalah menyediakan peralatan proses, khususnya peralatan pengalihan panas dan bejana tekan, untuk mencapai tingkat kepuasan klien tertinggi. PT Waru Teknika Tama sendiri selalu memajukan kemampuan teknik dan manufaktur pengalihan panas dan bejana tekan untuk mendukung proses industri, minyak, dan gas. PT Waru Teknika Tama mempunyai moto, teknologi integrity solid team, work, make difference. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis yang pertama, yaitu rekrutmen. Di proses rekrutmen ini mempunyai tujuan untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian unit kerja. Untuk selanjutnya, deskripsi aktivitas. Yang pertama adalah perekapan posisi karyawan yang dibutuhkan dalam unit kerja, yang mempunyai input surat permintaan karyawan, dan yang mempunyai output tanda terima proses di manajemen. Untuk yang selanjutnya, nomor 2, pemasangan iklan, yang mempunyai input surat permintaan iklan dan juga output pemasangan iklan. Dan yang nomor 3 adalah seleksi administrasi kandidat karyawan, yang mempunyai input berkas administrasi kandidat karyawan dan mempunyai output daftar kandidat yang akan diinterview. Yang nomor 4 adalah interview kandidat karyawan, yang mempunyai input daftar kandidat yang akan diinterview dan juga mempunyai output daftar kandidat karyawan yang diterima. Dan yang nomor 5 adalah penerimaan calon karyawan, yang mempunyai input tanda tangan kontrak calon karyawan dan juga output status aktif calon karyawan. Dan selanjutnya di sini ada pelaku aktivitas. Yang pertama adalah manajemen, koordinator PLT HRD, dan juga admin HRD, dan yang terakhir ada staf dari HRD itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Nabiga Muhana Zayan, NIM 187221035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis kedua, yaitu perekapan kehadiran karyawan. Perekapan presensi karyawan memiliki tujuan untuk memantau kehadiran karyawan selama jam kerja. Deskripsi aktivitasnya yang pertama adalah perekapan presensi karyawan, memiliki input tanda tangan presensi dan output tanda kehadiran. Yang kedua, validasi kehadiran karyawan, memiliki input tanda tangan staf HRD yang bertugas dan output bukti validasi bahwa karyawan telah hadir. Yang ketiga, perekapan jatah cuti karyawan, memiliki input surat izin tidak hadir dan output hasil rekap jatah cuti karyawan. Untuk pelaku aktivitasnya, yang pertama ada manajemen, kedua koordinator PLT HRD, ketiga admin HRD, dan keempat staf HRD. Proses bisnis ketiga itu penghitungan gaji dan upah lembur. Proses bisnis ini memiliki tujuan mengatur kompensasi berupa gaji dan upah lembur sesuai keaktifan karyawan. Memiliki deskripsi aktivitas yang pertama, perekapan presensi karyawan, memiliki input tanda tangan presensi dan output tanda kehadiran. Yang kedua, penghitungan gaji tetap, memiliki input presensi karyawan dan output hasil penghitungan gaji tetap. Yang ketiga, penghitungan gaji berdasarkan jam masuk kerja, memiliki input presensi karyawan dan output hasil penghitungan gaji berdasarkan jam masuk kerja. Yang keempat, pengajuan surat perintah kerja lembur, memiliki input surat perintah kerja lembur dan output hasil rekap kehadiran karyawan saat lembur. Yang kelima, penghitungan upah lembur overtime, memiliki input presensi karyawan dan output hasil penghitungan upah lembur overtime. Yang keenam, penghitungan upah lembur di luar hari kerja efektif, memiliki input presensi karyawan dan output hasil penghitungan upah lembur di luar hari kerja efektif. Pelaku aktivitasnya yang pertama ada manajemen, kedua koordinator PLT HRD, ketiga admin HRD, dan keempat staf HRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Grace Angel Gokmauli Tampobolon dengan NIM 187221021.
Untuk proses bisnis yang keempat, yaitu penghitungan iuran BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban hukum yang ada, serta melindungi kesejahteraan dan kesehatan karyawan melalui pembayaran premi BPJS. Untuk deskripsi aktivitasnya ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan dana karyawan aktif. Inputnya adalah presensi karyawan, dan outputnya adalah data karyawan aktif. Yang kedua yaitu penghitungan premi BPJS Kesehatan. Inputnya adalah data karyawan aktif, dan outputnya adalah hasil penghitungan premi. Yang ketiga yaitu penghitungan premi BPJS Ketenagakerjaan. Inputnya adalah data karyawan aktif, dan outputnya adalah hasil penghitungan premi. Untuk pelaku aktivitasnya ada 4, yaitu manajemen, koordinator PLT HRD, admin HRD, dan staf HRD. Proses bisnis yang kelima adalah pengurusan purna karyawan. Pengurusan purna karyawan bertujuan untuk memastikan karyawan yang purna dapat mengatasi transisi purna karyawan dengan baik dan memastikan bahwa organisasi tetap berfungsi tanpa gangguan yang signifikan. Untuk deskripsi aktivitasnya ada 4. Yang pertama yaitu pengumpulan berkas karyawan. Inputnya ada berkas karyawan, dan outputnya ada tanda konfirmasi berkas yang diterima. Yang kedua yaitu memilah dan mengonfirmasi data purna karyawan. Inputnya ada data karyawan yang akan pensiun, dan outputnya adalah data final purna karyawan. Yang ketiga yaitu menghubungi karyawan yang bersangkutan. Inputnya ada data final purna karyawan, dan outputnya ada keterangan bahwa karyawan yang bersangkutan akan pensiun dalam tanggal yang ditetapkan. Yang keempat yaitu pengumuman nama karyawan yang pensiun. Inputnya adalah data karyawan yang pensiun, dan outputnya adalah pesan yang digunakan untuk mengumumkan pensiun karyawan kepada staf internal atau eksternal perusahaan. Untuk pelaku aktivitasnya ada 4, yaitu manajemen, koordinator PLD HRD, admin HRD, dan staf HRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nibra Zaki Aziza dengan NIM 187221089. Saya akan membahas mengenai identifikasi kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Sebuah aktivitas pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi aliran aktivitas dalam proses bisnis. Untuk aktivitas yang pertama yaitu rekrutmen calon karyawan. Apabila kandidat karyawan sesuai kriteria, maka akan lanjut ke proses penandatanganan kontrak calon karyawan. Dan apabila kandidat karyawan tidak sesuai kriteria, maka data akan disimpan untuk rekrutmen di posisi yang lain. Untuk aktivitas kedua yaitu penghitungan gaji dan upah lembur karyawan. Apabila karyawan aktif bekerja, maka gaji dan upah lembur karyawan terkait akan dihitung. Dan apabila karyawan tidak aktif bekerja, untuk karyawan tetap, apabila tidak hadir 3 kali tanpa keterangan, maka akan dikenakan SP1, tetapi karyawan masih tetap akan digaji. Dan apabila dalam rentang 3 bulan masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan dikenakan SP2. Begitu pula seterusnya mendapat SP3 dan karyawan akan di-PHK. Untuk karyawan tidak tetap, apabila karyawan tidak hadir, maka karyawan tersebut tidak akan digaji. Dan jika terus-menerus tidak hadir, maka akan diberlakukan sama seperti karyawan tetap saat diberi SP. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu penghitungan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Apabila karyawan aktif bekerja, maka premi BPJS karyawan terkait akan dihitung. Dan apabila karyawan tidak aktif bekerja, maka premi BPJS karyawan terkait akan dinonaktifkan. Baik, yang terakhir dilanjutkan oleh saya, Alma Alia Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi kami terhadap pengulangan yang memengaruhi aliran aktivitas. Yang pertama, aktivitas pertama adalah aktivitas presensi karyawan. Nah, di sini presensi karyawan dipantau oleh staf, dan apabila rekapan presensi karyawan sudah sesuai validasi dari staf yang bertugas mengawasi kehadiran karyawan, maka akan dilakukan pengecekan dan penelusuran ulang terkait kehadiran karyawan. Lalu yang aktivitas kedua adalah penghitungan gaji dan upah lembur karyawan yang dilakukan oleh koordinator. Apabila akumulasi dari gaji dan upah lembur karyawan ini tidak sesuai dengan estimasi penghitungan awal, maka akan dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang terkait gaji dan upah lembur karyawan yang terkait. Dan yang terakhir adalah penghitungan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dimana dilakukan oleh koordinator.
Jika penginputan nominal premi yang harus dibayar pada sistem BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini tidak sesuai dengan golongan yang semestinya, maka akan dilakukan penginputan ulang ke dalam sistem BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2, kelas fungsi dan proses bisnis praktikum I3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.